Shalom saudaraku, jumpa lagi di dalam renungan 100 hari berdoa kita yang sudah masuk di hari yang ke-95. Tinggal 5 hari lagi kita dapat menyelesaikan program 100 hari berdoa ini. Tetapi biarlah doa kita tidak terhenti pada program 100 hari berdoa ini saja. Dan nantikan mujizat demi mujizat akan terjadi kepada kita hari demi hari. Pada saat ini renungan 100 hari berdoa kita berjudul Saya akan pergi kepada sahabat-sahabat saya. Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nyonya White berkata bahwa hendaklah anggota-anggota menyadari bahwa adalah tugas istimewa bagi mereka untuk memberikan perhatian dan pertolongan bagi orang-orang yang di sekitar mereka. Baiklah kita mengunjungi sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga kita. Biarlah kita mengundang sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga kita ke rumah kita, memperkenalkan Kristus kepada mereka. Biarlah kita dapat memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab dengan buku-buku yang sederhana dan lagu-lagu yang sederhana, dan tidak lupa satu hal yang terpenting, kita mendoakan mereka. Hendaklah para anggota gereja melatih diri mereka untuk melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa ini. Ini adalah pekerjaan yang sama pentingnya seperti pekerjaan pergi menyelamatkan jiwa-jiwa yang jauh di sana, seperti yang dilakukan oleh para misionaris. Sementara ada beberapa orang yang merasakan beban untuk dapat menyelamatkan jiwa yang jauh di sana, kita, saya dan Anda yang berada di rumah, biarlah kita juga dapat merasakan beban yang sama terhadap jiwa-jiwa yang sangat berharga ini untuk dapat memberitahukan kepada mereka bahwa Kristus telah menyelamatkan mereka. Biarlah kita dapat dengan giat untuk bekerja mengabarkan kabar keselamatan ini. Pada saat ini marilah kita menanyakan dalam hati kita masing-masing. Jika Yesus menganggap saya dan Anda adalah sahabatnya sampai dia pun mau untuk mati bagi kita, bagaimana tentang kita? Apakah kita juga mau mengabarkan kabar baik ini kepada sahabat-sahabat kita yang belum mengenal dia? Apakah kita mau sahabat-sahabat kita dapat selamat juga dan menerima keselamatan ini? Atau apakah saat ini kita sangat ragu dan takut untuk memberitakan kabar baik ini kepada sahabat-sahabat kita? Kita takut bahwa kita akan dimusuhi, bahwa dia tidak mau lagi berhubungan dengan kita ketika kita memberitakan kabar baik ini. Jika Yesus bersedia memberikan seluruh hidupnya dan seluruh yang dia miliki kepada kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau memberitahukan hal ini kepada sahabat kita? Bila pada hari ini kita takut, marilah minta pada Tuhan untuk memberikan kita hikmat dan keberanian untuk dapat menceritakan kabar baik ini kepada sahabat-sahabat kita. Biarlah mereka pun dapat merasakan anugerah yang sangat luar biasa ini, bahwa Yesus mati untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Pada saat ini ada beberapa laporan kabar baik, saudaraku. Ada 5 laporan kabar baik, lebih banyak daripada minggu-minggu yang lalu. Tapi tidak apa, ini adalah laporan kabar baik di mana Tuhan begitu baik dan menjawab doa-doa daripada umat-umatnya. Ada seorang tanpa nama, pada saat itu, pada suatu hari mereka mengalami kecelakaan, dan pada hari mereka mengalami kecelakaan dalam perjalanan itu mereka berdoa 2 kali. Dan luar biasanya, kecelakaan yang sangat serius itu tidak menyebabkan luka yang serius bagi mereka. Puji Tuhan. Kemudian ada kesaksian juga dari saudari Ruth.
dia berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kepada dia kesempatan bersaksi kepada tetangganya. Dan luar biasa juga bahwa Tuhan membukakan jalan kepada Ruth untuk dapat bersaksi kepada tetangganya. Dan saat ini tetangganya mulai percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Kemudian ada juga laporan kabar baik dari kantor divisi Pasifik Selatan. Di saat itu ada 19 orang yang terjangkit COVID-19 dan ada 2 orang yang mengalami penyakit yang luar biasa, dan hanya mujizatlah yang dapat menyelamatkan mereka. Melalui doa yang sungguh-sungguh, 2 orang yang sekarat ini, yang tidak mempunyai kemungkinan yang besar ini, mereka sembuh oleh karena mujizat Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Kemudian ada juga laporan kabar baik dari saudari Alicia. Dia berterima kasih kepada Tuhan oleh karena 100 hari berdoa ini menyingkapkan hal-hal yang buruk tentang dia. Dia menyadari bahwa dia begitu egois selama ini untuk memikirkan dirinya sendiri. Tetapi melalui program 100 hari berdoa ini, Alicia dapat berdoa bagi orang lain dan menyadari bahwa memikirkan orang lain merupakan pekerjaan yang sangat mulia juga. Kemudian ada kabar baik dari saudara Lo. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menunjukkan kepada dia seseorang untuk dibagikan kabar baik dengan Kristus, tentang Kristus. Dan luar biasanya Tuhan menunjukkan seorang wanita agar dia dapat memberikan buku, dan dia memberikan buku kebahagiaan sejati kepada wanita itu dan telah memberikan nomor teleponnya kepada wanita itu. Dan saat ini Lo sedang berdoa dan berharap agar wanita itu dapat mau untuk dapat belajar Alkitab. Luar biasa, saudaraku, laporan-laporan kabar baik ini. Dan semoga ini dapat memotivasi kita untuk dapat terus berdoa dari hari ke hari. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam permohonan doa. Ada 4 pokok doa, ya saudaraku. Seperti halnya renungan kita hari ini, marilah kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang belum mengenal tentang Kristus. Dan berdoa juga bagi diri kita agar kita dapat memperoleh hikmat untuk dapat memberitakan kabar baik ini tepat pada waktunya. Kemudian berdoa juga bagi orang-orang yang mengalami kesehatan mental, orang-orang yang merasa tersingkirkan, gelisah, dan tidak berdaya. Berdoa juga untuk gereja di Toronto yang dirancang khusus bagi orang-orang yang mengalami masalah penglihatan. Berdoalah untuk pelayanan mereka, dan biarlah pelayanan-pelayanan seperti ini dapat bertumbuh dan diterapkan di berbagai tempat. Kemudian terakhir, berdoalah untuk pemimpin gereja kita dan pendeta kita. Berdoalah agar mereka dapat diberikan hikmat untuk dapat menjalankan pekerjaan Tuhan di ladang misi ini. Demikianlah, saudaraku, renungan 100 hari berdoa kita yang begitu luar biasa. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk renungan 100 hari berdoa ini. Biarlah kami dapat kembali mengingat ya Tuhan tentang sahabat-sahabat kami yang belum mengenal tentang Engkau, ataupun yang sudah jauh daripada Engkau, sehingga kami dapat memiliki keberanian Tuhan untuk dapat memberitakan kabar baik ini kepada mereka. Biarlah satu hari ini dapat Tuhan pakai bagi diri kami, dapat Tuhan pakai bagi kami untuk dapat memberitakan Injil kepada orang lain yang belum mengenal tentang Engkau. Peliharalah kami Tuhan sepanjang satu hari ini. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan luar biasa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan 100 hari berdoa kita. Biarlah pada hari ini kita dapat terus termotivasi untuk dapat mengabarkan kabar baik mengenai Kristus pada orang-orang di sekitar kita, terutama hari ini kepada sahabat-sahabat kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.